Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya pada hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abigail Galingging, pembicara satu dari tim afirmasi atau tim pro. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi kali ini sangat penting untuk kita bahas? Yaitu karena seperti yang saya liput di dalam Kemendikbud Ristek, presentasi anak yang putus sekolah akibat kurang biayanya untuk menuju ke universitas sebesar 70%. Maka dari itu kami dari tim afirmasi sepakat untuk mendukung dengan bangga mosi kita pada hari ini. Yaitu Dewan ini percaya di masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah harus memprioritaskan akses gratis ke universitas daripada standar pendidikan sekolah dasar atau menengah yang lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, mengapa saya sangat mendukung mosi kita kali ini? Karena kita tahu sendiri bahwa biaya pada universitas dan sekolah dasar atau menengah yang lebih tinggi itu sangat berbeda. Kita tahu sendiri jika kita di sekolah, kita hanya membayar uang SPP dan keperluan beberapa yang nominalnya sedikit. Sedangkan apabila kita kuliah, kita akan menghabiskan banyak sekali duit, bukan hanya di SPP tapi untuk keperluan praktek misalnya dan lain sebagainya yang memerlukan ekonomi yang cukup untuk memadai mengikuti sekolah di universitas. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan prioritas khusus kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, agar bukan hanya masyarakat yang memiliki ekonomi yang memadai saja yang bisa menempuh pendidikan di universitas, namun masyarakat yang kalangan berpenghasilan rendah juga dapat mengikuti atau menempuh pendidikan dan mengeluarkan minat bakatnya, mengembangkan minat bakatnya yang akhirnya dapat memberikan keuntungan kepada negara. Karena kita tahu sendiri bahwa bukan sedikit dari anak-anak yang berasal dari masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki potensi dalam minat bakat yang sangat baik yang dapat digunakan dan harus dia direkrut oleh pemerintah, diprioritaskan agar tetap dapat menempuh pendidikan di bangku kuliah. Seperti pada sila kita Pancasila juga di ketiga keadilan sosial seperti pada Pancasila kita yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima, maka dari itu juga pemerintah juga harus adil dalam memprioritaskan rakyat-rakyat yang berpenghasilan rendah agar peluang-peluang kesuksesan bukan hanya pada masyarakat yang memiliki ekonomi yang cukup, melainkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah juga. Karena ada beberapa alasan yang menjadi dampak negatif dari adanya putus sekolah dari anak yang memilih untuk akhirnya tidak bersekolah di bangku kuliah karena ekonomi keluarga yang tidak memadai. Yang pertama ada memicu rasa minder. Dampak yang pertama itu adalah rasa minder karena rasa kecewa akibat putus sekolah ini bisa memancing perasaan yang merasa bahwa dirinya lebih rendah daripada teman-temannya. Daripada teman-temannya yang memiliki pendidikan yang memadai seperti berkuliah. Padahal dia memiliki potensi untuk menjadi seperti mereka atau mungkin lebih baik daripada mereka, tetapi karena kekurangan biaya akhirnya dia tidak dapat untuk melanjutkan atau mengembangkan potensi yang dia punya. Terus yang kedua ada semakin kurang terbukanya pemikiran atau pengembangan diri pada seorang anak. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan yang baik akan menghasilkan seorang anak yang memiliki potensi atau memiliki pola pikir yang baik. Dengan adanya pemikiran dan bimbingan dari berbagai lembaga pendidikan membuat kepintaran anak yang ada di dalam dirinya lebih berkembang lagi. Terus selanjutnya ada tingkat pengangguran meningkat. Kita tahu sendiri bahwa sekarang di Indonesia lowongan pekerjaan untuk yang tamat SMA itu sangat limit. Kita tahu sendiri banyak sekali syarat-syarat yang menjadi syarat penerimaan lowongan kerja sekarang sudah menjadi khusus
lulusan S1. Nah, bagaimana dengan anak yang lulusannya hanya SMA? Akhirnya mereka akan menganggur dan menjadi seorang pemalas dan menjadi beban bagi masyarakat. Maka dari itu sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan hal-hal berikut. Lalu adanya lagi kurangnya, rusaknya regenerasi pada para petinggi negara. Nah, kita tahu sendiri bahwa petinggi negara berasal dari pendidikan yang sangat memadai dan sangat luar biasa. Nah, apabila 70% yang seperti saya katakan rakyat atau remaja Indonesia putus sekolah, lalu siapa yang akan menggantikan para petinggi-petinggi negara yang sekarang ini menjabat? Lalu bagaimana regenerasi bisa dilakukan apabila hanya orang yang memiliki pendidikan yang memadai, hanya orang yang memiliki ekonomi yang memadai saja yang boleh mengikuti kuliah, sedangkan seseorang yang tidak mempunyai ekonomi yang memadai akhirnya tidak bisa mengikuti bangku kuliah. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kita tahu sendiri bukan hanya anak yang memiliki ekonomi yang memadai yang mempunyai potensi untuk berkuliah. Banyak sekali anak-anak yang akhirnya tidak dapat mengikuti kuliah padahal dia memiliki potensi yang sangat kuat. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk memperhatikan hal tersebut. Karena banyak sekali kasus-kasus kita kekurangan orang-orang yang berprestasi dikarenakan kita kurang mencangkup atau merekrut orang-orang yang memiliki potensi yang sangat baik. Demikian dari saya, maka dari itu kami sangat mendukung mosi kita kali ini dengan berbagai bukti-bukti yang saya lampirkan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya Abigail, saya undur diri.